pasien bayar ya, aku bisa bilang kayak, dok mahal banget. Serius? Nih, makanya aku begitu Michelle jadi aku bilang ini bukan BA, ini icon ambassador. Karena kalau brand ambassador kita khusus untuk wanita tersakiti saja. Dok, dan fun fact-nya kan aku yang minta. Dia yang spill di sini. Kita lihat ini ya, 5 laki-laki yang pernah mengisi hati Michelle Judith. Rizky Nazar. Ini iya atau enggak dulu? Rizky nanti pas dia udah di posisi aku, seleranya jadi banyak. Realistis ya? Iya, dia cuma menganggap aku kayak bahwa pacar gue bawa hoki. Cuman sekedar itu doang. Gue nggak akan lepasin karena dia bawa hoki. Nggak mau. Ini terlalu banyak yang dibuka ya di sini ya. Cukup dengan tanya dokter Richard. Sepertinya aku hari ini orang yang paling beruntung bisa mewawancara Michelle Judith 2 kali dalam setahun. Dok, tapi aku yang ribet nih. Kenapa? Jadi geser-geser jadwalnya dokter. Aduh, maju mundur. Aku yang terima kasih kamu sudah datang. Tapi pas aku baca-baca ya tentang kamu ya, aku nggak tahu loh, kamu lahir di Medan ya? Aku kelahiran Medan, Dok. Orang Medan? Orang Medan, asli. Sama loh, aku juga lahir di Medan. Loh, dokter bukan Beneran? Palembang? Iya, gedenya di Palembang. Tapi sebenarnya orang Medan. Oh gitu. Kapan terakhir kali ke Medan? Terakhir kali ke Medan tuh tahun lalu ada promo film di sana, Dok. Nanti baru mau berangkat lagi ke Medan sekitar sebulan di sana buat syuting film. Oke, tapi gedenya di kota Medan? Gedenya di Medan. Dan aku tuh baca ternyata kamu blasteran ya? Enggak juga sih, Dok. Mama itu ada... Medan terus campur Jawa kali ya, Dok. Oh, itu blasteran Jawa. Kan? Berarti Indonesia asli ya? Indonesia, Dok. Wajahnya itu sedikit ada kayak luar-luaran gitu. luar kota memang, luar Jakarta. Berarti Indonesian asli ya? Indonesian asli iya. ya. Oke. Michelle, aku sebelumnya terima kasih banget kamu sudah bersedia menjadi ikon ambasadornya Athena. Aku yang bersyukur, Dok, aku yang happy. Enggak, tapi aku pengen tanya ini. Tapi ini jujur ya. Jujur. Kenapa kamu pilih Athena? Padahal kan sebenarnya Athena kan brand kecil ya. Dibandingkan dengan brand-brand lain, banyak yang gede. Pasti banyak yang nawarin Michelle. Kenapa sih kamu pilih Athena? Oke, ini jujur ya, Dok. Soalnya sebenarnya nih aku udah kemana-mana, udah keliling-keliling. Sampai bener-bener kayak aku udah capek nih. Tiba-tiba syuting, tapi memang syuting di keadaan yang ngaco banget. Udaranya kadang dingin banget, kadang panas banget, terus di pinggir pantai atau apa. Aku udah gak tahu, tiba-tiba breakout yang kayak ngagetin banget. Sampai aku nggak pede nih kalau aku syuting. Sampai bener-bener kalau nggak nemu dokter yang tepat, nggak nemu klinik yang bisa bener-bener tahu treatment yang cocok, aku nggak mau syuting dulu. Oh iya, sempat seperti itu? Sempat seperti itu, Dok. Karena apa ya? Karena aku tuh sebenarnya nggak malah kalau aku banyak di make upin, aku malah nggak pede kan. Jadi sementara aku nggak bisa keluar rumah kalau aku nggak make upan. Kalau keadaan kulit aku makin memburuk nih makin hari. Aku udah coba-cobain, Dok, ke brand-brand mana-mana aja, semuanya sebenarnya. Serius? Sebelum dari tempat aku ya? Sebelum akhirnya ke dokter. Semuanya banget, Bunda tuh udah sounding dari awal. Kak, dari sebelum Athena, brandnya malah yang kayak ngeping-ngeping di mana-mana semua orang tahu. Dari Dr. Richard bikin edukasi, Bunda tuh udah info. Nak, coba deh baca, Nak coba nonton YouTube ini, Nak. Kamu jangan ini, kurangi makan, ini hormonal. Aku nggak dengerin. Aku pikir aku tinggal cari yang paling mahal aja udah pasti oke kan, Dok. Bahkan sampai manajerku ke Singapura aja bentar. Ini anak-anak 8 manajemen ada yang ke Singapura gini kan. Oke Mas Gun, oke siap. Udah sempet kayak gitu tuh, Dok. Sangkin kayak mungkin di Indonesia nggak ada yang cocok atau mungkin aku nggak dipertemukan sama yang cocok. Mungkin memang effortnya harus ke sana. Ya udah, kalau worth it nggak apa-apa. Terus kata Bunda, Nak cobain aja dulu. Oke deh, Mom, gitu. Makin parah. Masih aman sih, Mom, di klinik yang ini. Oh ya udah, tapi makin lama makin parah tuh, Dok. Mungkin makin stres ya. Dan aku makan makin semena-mena. Karena kan aku tuh cuman bisa fokus apa yang makan enak sama itu doang kan andilku. Yang lain kan jadwalku diatur. Rambut aja mau potong rambut kayak apa tuh ada izinnya dulu, boleh potong rambut nggak atau apa, sampai semuanya kan, Dok. Jadi kayak aku pikir aku cuma bisa makan enak doang, tapi ternyata mungkin
itu juga salah. Jadi itu mendukung proses semuanya Tambah parah jadi ya? tambah parah. Akhirnya Bunda bilang, udah lah nak, coba tanya ini dokter Richard. Doa aja dulu, kalau dibales kamu langsung ke Athena, kalau nggak dibales ya udah kita ke Singapura. Ah malu Mom. Kakak malu DM dokter Richard nanti tenggelam percuma. Loh kita nggak tahu. Follower lebih banyak dia yang tenggelam gue. Sampai malu. Karena malu tuh bahkan ke teman-temanku aku nggak pernah sharing masalahku dok. Oke, Ya insecure kan? juga ya berarti ya, tetap sempat ya. Sempat insecure, tapi masalah apapun memang aku tuh selalu ada buat teman-temanku, kayak mereka ada kesulitan apa aku bisa support dan bantu, tapi aku nggak pernah mau orang kesulitan karena aku. Jadi kayak apalagi kayak dokter Richard itu kayak waduh kayak jauh banget kan, kenal juga nggak atau apa, terus kayak tiba-tiba aku mau cerita masalahku tuh kayak ragu, sementara dokter itu kan tempatnya mendengarkan keluh kesah dulu kan dok, baru bisa berkonsultasi kan. Betul. Ya udah deh kalau Bunda bilang gitu, ayo nah sebelum kita ke Singapura cobain aja dulu ke dokter Richard. Oke. Aku coba DM, tiba-tiba di approach sama dokter, dibales. Lalu kita tukeran nomor telepon dulu Sempet ya. WA-WA-an ya. Sempet WA-WA-an. Aku kaget kayak, no, Mom, kakak dibales Mom, ini nomor telepon kakak diminta. Oke kita cancel dulu di Singapura ya nak, coba kamu ngobrol dulu kata Bunda. Sebenarnya yang seneng aku sih DM dia. Tapi ini jujur ya aku ngomong ya. Ini kan kita nunjuk Michelle Judith ini sebagai icon ambassador ini kan per tanggal 10 Agustus. Ya, jadi video ini tayang setelah tanggal 10 Agustus. 10 Agustus itu kita milih. Tapi sejujurnya waktu dia ngechat itu kurang lebih berapa lama ya? 1 tahun? 1 tahun yang lalu Satu ya tahun dok? yang lalu 1 ya? tahun yang lalu. Dan dia bayar loh ke klinikku. Dan dokter sampai bilang, Michelle aku support aja ya. Udah kamu gak usah ngapa-ngapain, kamu bisanya apa, posting apa. Dok gak bisa dok, gak memungkinkan ini keadaannya. Aku bayar aja tapi aku mohon arahannya dari dokter. Aku gini, aku cerita panjang yang kayak aku gini dok. Ini before afternya dok, aku karena ini keadaannya gawat banget. Oke, kamu datang aja ke klinik. Aku tuh udah yang kayak, oke, aku gak mau ke Singapura, Wah thank God dok. Aku pasien bayar ya, aku bener-bener bayar ya. Aku bisa bilang kayak, dok mahal banget. Wah serius? Dok iya dong, mahal dok. Apalagi maksudnya mahalnya worth it, aku bisa bilang. Tapi kalau misalnya memang bener-bener kita fokus kayak udah nggak kemana-mana lagi di situ-situ aja. Dan kalau aku setiap seminggu sekali kan dok, karena aku tahu banget Dokter Vera tuh harus tahu kegiatan aku, habit-habitnya aku supaya tahu daleman-daleman aku tuh gimana, apa aku salah makan atau apa. Oh, jadi kan dia memang ngobatinnya harus bukan cuma kayak datang, facial, kasih krim, enggak kayak gitu ya. Tapi mencoba modify permasalahan kamu apa ya? Benar, jadi Dokter Vera tuh benar-benar nanyain banget gitu loh dok. Kayak aku tuh salahnya apa dan di mana. Dan Dokter Vera tuh tidak menjanjikan apa-apa. Dia tuh bilang kayak, Michelle kita usahain bareng-bareng ya. Kita cari tahu dulu akar permasalahannya apa. Kita kurangi, baru akhirnya mungkin bisa diobati gitu. Nggak yang kayak diobati langsung sembuh gitu. Mungkin sembuh seperti biasa ya dok. Sembuh sebulan, 2 bulan, 3 bulan, habis itu kayak dar lagi. Biasanya gitu dok. Aku dulu kan jarang make upan ya. Tapi perawatanku oke banget lah. Jadi aku nggak perlu make up yang mahal-mahal. Tapi memang itu sebulan, 2 bulan kayak, wah setahun aku cantik banget nih, tiba-tiba lepas ada fase-fasenya dar. Iya, ternyata ada muka tuh capek ya sama krim-krim dan obat-obatannya. Nah ini udah setahun nih aku ngerasain kan, setahun bayar loh dok aku. Reviewnya apa? Bagaimana? Dia setahun bayar. Ini beneran aku ngomong. Justru karena dia bayar kita tuh nggak keenakan. Soalnya kan aku tuh nggak enak ya. Soalnya kan kalau public figure kan aku anggap temen pokoknya semuanya kan. Karena kita kan kerja kan deket-deket aja kan. Bener. Jadi aku tuh nggak enak. Ya udah, bagi aku tuh yang penting kok posting-posting aja lah. Pokoknya ya free lah kayak gitu kan. Iya, betul. Cuma dia bilang dia nggak bisa. Aku juga bingung kayak gitu kan. Kalau cuma sekali, 2 kali sih nggak apa-apa. Aku bilang kan kalau berkali-kali kan mikir juga ya dipertanyakan sih seperti itu kan. Akhirnya dia bilang dia bayar aja nggak apa-apa, dia bayar katanya kan. Dan akhirnya kamu bayar ya selama 1 tahun. Bayar semuanya ya dok? Yes. Bener semuanya. Terus kayak mau nggak dikasih diskon? Nggak dikasih diskon. Terus kalau setiap mau ke klinik katanya tuh bener-bener pakai masker, pakai kacamata. Gitu. Aku pakai jaket, pakai top. Kayak gimana reviewnya? Review bayar nih?
Review bayar ya dok. Pertama masuk pintu tuh pokoknya selamat datang di klinik Athena, udah deg-degan, jangan sampai ada yang minta foto. Jangan sampai ada yang kayak Kak Michelle di sini juga perawatannya, jangan sampai. Aib adalah maut ya. Perawatan adalah maut. Iya, perawatan adalah maut Jangan ya. sampai ada yang tahu kecantikan dari sini nih. Jangan sampai ada yang tahu, oh Kak Michelle nggak make upan tapi perawatan di sini. Jangan sampai, Iya, jangan iya. sampai. Itu bener-bener setahun tuh bener-bener yang kayak masuk ke ruang konsul baru buka masker, buka topi, buka kacamata dokter Vera yang kayak rame ya di luar. Bener-bener yang kayak bahkan aku syuting keluar kota pun dok. Aku ke Makassar, aku disambut di Athena Makassar dengan sangat baik. Jadi, kamu pernah ke Athena Makassar, sumpah? Aku nggak tahu loh. Wah besar banget dok, cantik banget. Oh karena dia bayar, jadi aku nggak pernah tahu. Aku bayar dok ke sana, tapi aku nggak langsung bayar. Aku bener-bener yang kayak masuk semuanya mbak-mbak atau apa nggak ada yang ngomong, semuanya nunduk pas aku masuk. Bener-bener yang dijaga banget privasinya gitu loh dok, langsung masuk dah. Nanti aku baru telepon sama dokter Vera untuk kayak proses pembayaran dan lain-lainnya. Oh, oke. Jadi pokoknya aman dulu deh, dokternya juga di sana baik-baik banget, nggak ada yang kayak gimana ya dok, nggak ada yang bikin aku khawatir atau apa gitu loh dok, kayak aman, terjaga privasi gitu. Oke, aku langsung masuk mobil lagi, aman juga, nggak ada yang minta foto atau apa, aku kayak lega banget. Oke, kalau hasilnya bagaimana? Hasilnya so far selama ini jerawat aku, aku ngerasa kayak beruntusannya atau apa bisa diatasi kayak oke, aku mau syuting nih, akan pakai makeup berat dalam waktu 16 jam. Karena kalau aku syuting tuh 16 jam kerja kan dok, dari nyampe baru pulang itu maksimal banget 16 jam kerja, berarti baru bisa hapus tuh per maghrib biasanya, hapus makeup ulang lagi. Itu tuh terkontrol dengan baik, aku nggak kaget. Kalaupun akan mau keluar itu 3 hari sebelum mens atau apa, aku udah tahu jadwalnya dan dokter Vera tuh udah infoin, Michelle ini kalau kamu adegannya pakai hijab atau apa, ini kemungkinan akan keluar di daerah-daerah sini. Okay. Udah diinfoin, terus kayak bagaimananya itu jangan panik atau apa, dia nanti akan resepin kalau perlu antibiotik karena nggak tertolong banget dok, kan tebel banget ya, bisa foundation terus dicampur lagi cushion atau apa. Kalau misalnya padat segini terus aku tuh yang kayak alergi banget karena kalau syuting kita nggak bisa paksa untuk hijabnya langsung dicuci kan dok, walaupun udah keringetan gitu. Itu emang sempet yang kayak di sini tuh beruntusan karena keringet ya dok, di sini parah banget. Sampai ke leher juga ya kemarin Sampai ya? ke leher karena hijabnya kan ketat banget ya dok segini. Dan stres kan dok, aku ngerasa banget aku stres karena keringet aku tuh bener-bener yang kayak cuman dengerin arahan doang, langsung keringetan sebadan terus harus di makeup ulang. Padahal cuma dengerin arahan doang, saking aku panik, takut, rasa-rasa emosi itu keluar ya saat itu juga. Aku paham banget sih kenapa aku kayak bisa beruntusan parah. Tapi si dokter Vera langsung infoin kayak antibiotik apa yang harus aku beli, apa yang harus aku stop, terus pakai apa dulu atau apa, aku kayak konsul terus tiap malam. Dan semua pasien tuh boleh melakukan itu loh di Athena dok. Bukan cuma kamu ya, Bukan semua cuma ya. aku. Jadi Aku kayak juga, in touch banget ya. bener, kayak maksudnya jarang banget ada dokter yang mau peduli kan, kadang semua karena kerja di klinik ya dok. Enggak juga sih, semua dokterku seperti itu. Kalau kamu mau tes ya, dari Aceh, Medan, semua Ya di dokter. setiap kota gitu dok. Kadang kan maksudnya aku udah nyobain ke banyak tempat dok dan kayak semuanya profesional, tapi aku ngerasa kayak oh ya kalau kita nggak datang untuk konsul ya nggak akan panjang obrolannya gitu loh dok. Jadi kan canggung ya. Kalau ini bener-bener aku curhat yang kayak dok aku stres banget. Kenapa kamu stres? Iya ini. Jadi dokter jangan bilang aku jangan stres ya dan supaya aku nggak beruntusan. Ini aku stres, aku gini, adegannya gini. Dok aku malu, ini semuanya sampai segala-gala aku curhatin. Ada dikit beruntusan aku foto tengah malam. WA-WAan jam 2 pagi gitu. Lalu Michelle maaf aku baru bales gitu. Oh iya dok gak apa-apa, MBB dok gitu-gitu. Kayak sedekat itu. Jadi aku ngerasa kayak dok aku alergi ternyata. Ya aku kemarin pas promo alergi kan dok. Tiba-tiba bengkak di sini kan dok. Aku kan pakai hijab pas promo. Karena aku bengkak, aku dikasih makan, aku salah makan seafood nggak fresh. Ternyata semua artis itu tetap manusia ya. Manusiawi lah dok. Bisa beruntusan,
Bisa jerawatan, bisa alergi. bisa alergian, bisa bengkak juga Bisa ya. bengkak Bisa juga. sakit gigi juga pasti ya. Banget dok, pasti. Bisa sakit hati bahkan. Bisa sakit hati juga bisa ya. Bisa baper dan bisa marah ya. Bisa marah ya. Berarti kamu membutuhkan orang yang tepat untuk berdiskusi dan menemukan masalah kamu, dan kamu ketemu dengan tempat yang tepat kemarin. Meskipun itu bayar. Meskipun mahal. Sorry nih dok, kalau dibanding-bandingkan sama skincare yang dari huruf L yang botolnya hijau. Iya. Harganya sama. Harganya sama ya dok. Iya, cepet habis pula ya produknya ya. Produknya dokter tuh cepet habis yang night cream. Acne-nya ya, cepet habis Night pula acne-nya ya. cepet habis, iya Ini benar. sombong sih, memang siapa sih yang punya itu sebenarnya? Dok, kayaknya aku sampai bilang ya sama dokter, aku mbak-mbakku di rumah pakai Athena. Oh ya, Iya. mbak kamu juga pakai Iya, juga. tapi mereka nggak datang ke klinik ya, karena kan aku nggak mau bayarin ya. Tapi kayak krim-krim, aku kalau beli di e-commerce, aku nggak beli satu. Karena kan nggak bisa langsung same day kan. Kalau ke Tangsel. Makanya sejak dia jadi icon ambassador tuh agak berkurang cekotannya. Berkurang. Biasanya aku selalu borong kan, aku beli beli krim night creamnya bisa kayak 4 botol, 4 jar, 4 jar, 2-nya buat asisten aku gitu-gitu buat kasih. Luar biasa ya. Tapi kamu tahu nggak bahwa Athena tuh paling pelit artis loh. Kita tuh hampir nggak ada brand ambassador. Iya. Kalau kamu iya, lihat iya. kayak di klinik-klinik lain ya, banyak banget brand ambassador itu ada 2, 3, 4. Kalau kita mungkin kan ganti-ganti kali dok ya. malah kan? ganti-ganti, Oh, iya, ganti-ganti. benar, Kalau benar. tempatku tuh BA kan wanita tersakiti kan lebih. Itu iya sih. Tapi aku melihat kayak dokter menolong sekali ya, menolong mereka membuka Janda-janda peluang-peluang. tersakiti. Makanya aku begitu Michelle jadi aku bilang ini bukan BA, ini icon ambassador. Karena kalau brand ambassador kita khusus untuk wanita tersakiti saja. Dok, dan fun fact-nya kan aku yang minta. Dia yang spill di sini. Tapi tau nggak kenapa? Kenapa dok? Karena aku tuh ngerasa kalau misalnya kita bayar artis ya, itu peres sih menurut aku. Oh, Itu oke, kan oke. cuma it's all about money ya. Siapapun kita bisa bayar ya. Iya, betul. Mau siapa, Jennifer Lopez sekalipun ya tinggal itu kan ada harganya. Berapa Benar, harganya benar, kita benar. bayar ya dia pasti mau. Benar. Jennie Blackpink misalnya kayak Blackpink gitu. ya, Korea. Berapa dia Iya. mau ya tinggal tanding-tandingan Tinggal aja bayar kan aja, ya gitu. iya, Ya. benar. Tinggal kita brand. Tapi kan aku pengen itu, aku pengen yang orangnya real. Benar-benar pakai, benar-benar coba, benar-benar suka. Dan waktu kamu ngajuin ini kan, aku mau dong jadi BA-nya. Ini kan karena kamu sudah cobain dan kamu mau. Iya, Dan benar, mungkin Dok. karena kamu bayarnya juga mahal. Iya benar. Kayak berat juga ya setiap minggu sekali. Makanya akhirnya aku pengen kamu, karena aku pengen kasih contoh nih, ini orangnya benar-benar kayak kamu tuh bisa menceritakan semuanya loh. Dari awal perjalanan kamu dan sepenuh hati, bukan karena kamu cuma dibayar doang gitu. Bener. Aku bisa ceritain tahapan-tahapannya. Di bulan pertama gimana dulu, bagaimana harus sabarnya. Kan aku cerita sama dokter, dok, aku rasa aku pengen deh dok jadi brand ambassador dokter. Hah? Serius kamu? Iya dok, kenapa? Karena aku kan pasien bayar yang bener-bener pakai dok. Pakai semuanya, nurutin. Michelle kayaknya kamu harus disuntik ini dulu, ini semuanya. Semuanya dok, sampai kayak Ada yang 15 juta juga dia mau bayar loh. skincare-nya ini sih dok yang masih mengganggu sih dok. Iya. Masa segini doang? Kecil ya. Itu sebulan kurang. Ya, Gimana dok? Tapi pas banget karena dia ngajukan, aku bilang aku mau rebranding juga. Oke, ini adalah momen yang pas. Tapi terima kasih banget sudah memilih Athena sebagai pilihan kamu. Iya, Dok, Terima iya. kasih. Mudah-mudahan kita bisa berkembang bersama ya. Alhamdulillah, aku juga makasih banget dok. Karena untuk di dunia ini zaman sekarang ya dok, dokter itu mengedukasikan tim-timnya kayak mau ngedengerin dulu gitu loh. Penting banget loh dok, curhat itu sebenarnya. Karena kan kita punya rasa kekhawatiran yang berlebihan itu justru yang bikin kita tambah sakit kan dok. Aduh, aku terima kasih banget sih dok sama Kamu tahu dokter nggak Vera kenapa? juga. Aku kasih tahu rahasianya apa. Kenapa dok? Sebenarnya kalau kamu ke semua klinikku, mudah-mudahan aku enggak ya. Tapi kan ada beberapa pasti ada oknum 1, 2, terus ada masa ya mungkin ya. Tapi harusnya semua dokterku seperti itu sih, semua cabang. Tahu nggak kenapa? Karena cuma Athena di semua cabangnya, itu semua dokternya, dokter utamanya, itu punya saham dalamnya. Oh, jadi mereka punya rasa kepemilikan gitu, makanya sayang sama brandnya juga ya. Dan dokter Vera itu aku ajarin itu 6 bulan, itu intens bener-bener every day.
Jadi apa yang kulakukan, cara konsultasiku, cara berkomunikasi dengan pasien, itu pasti semuanya sama persis apa yang dia lakukan. Oh, oke. Dan dia datang juga perbedaannya dengan klinik lain ya. Mungkin kalau klinik lain, dokternya datang kan kerja ya. Jadi duduk tuh sudah rapi kayak gini, tinggal ada meja konsul. Kalau dokter Vera datang, itu pertama kali dia datang itu pasti gedungnya itu masih kotor dan dia ikut bersihin. Aku merinding dengarnya, oh iya dok. Oh, Ikut bersihin, oke. ikut nyapu, ikut ngepel, bangun tim, rekrut satu-satu timnya semuanya. Jadi rasa kepemilikannya itu kuat banget. Itu yang buat Athena selama ini tuh dengan pasien itu kita tuh benar-benar hargain pasien banget. Karena kita bukan cuma kerja di situ. Tapi itu adalah rumah kita, punya kita. Oh gitu. Oh. Itu bedanya Athena dengan beberapa klinik yang lain. Kalau menurutku di situ ya. DNA-nya di situ. Itu yang kamu rasakan mungkin kayak Dokter Vera atau dokter-dokter yang lain tuh effort banget dengan kamu. Bukan karena kamu artis, bukan karena kamu siapa kayak gitu punya, tapi dia berusaha effort karena itu kliniknya dia. Oke. Dan satu nih dok yang aku salut banget. Kalau kita ke klinik lain, ambil paket gitu loh dok. Ambil paket, nggak tahu kita cocok apa nggak ada nanya yang kayak seminggu kemudian gimana cocok apa nggak kak gitu nggak. Nah sementara di Athena tuh bener-bener kayak hari ini aku datang cuma bisa yang kayak cuma bisa di laser aja ya Michelle. Hah? Gak ada yang lain-lainnya lagi dok, ini aku udah sempet-sempetin banget. Udah bawa duit banyak nih sekoper. Enggak dong, aku pikir kan aku mau keluar kota. Jadi mungkin entah di apa-apain yang banyak gitu, aku udah siapin waktu 4 jam apa berapa jam. Gak ada Michelle, gak memungkinkan. Dan kamu tuh udah baik-baik aja. Tapi kamu harus kasih waktu kulit kamu untuk sembuh sendiri. Ya ini kita udah semuanya kok, udah cukup. Gak bisa ditambah-tambahin yang lain. Kamu juga udah ada acara, nanti makeupnya gak nempel, lalalala. Hah? Aku gak ditawarin Macam-macam ya. treatment macam-macam kalau memang kulit aku nggak butuh, bener-bener sesuai kebutuhan gitu loh dok. Kan jarang ya. Oke. Terima kasih Michelle sudah memberikan testimoni yang luar biasa. Ini jarang banget soalnya biasanya klinik itu kayak semakin banyak kita ngeluarin duit kan mungkin semakin Nanti saya bagus marahin. ya. Padahal Michelle sudah bawa duit sekoper. Ini bener-bener kayak aku datang cuman bener-bener perawatan apa aja yang aku butuh, aku ngerasa kayak iya oke. Karena mereka pengen kejar hasil sih. Mereka pengen kejar hasil, mereka nggak pengen kejar duit. Dan karena bagi kita itu kalau hasilnya bagus, duitnya pasti akan datang sendiri sih. Kalau Oh gitu dok. Soalnya ada temanku yang kerja di dokter kecantikan juga. Dia tuh kalau nawarin sesuatu pasti dapat juga gitu loh dok. Misalnya kayak, oh dapat treatment yang ini gitu. Oke. Ini beli yang pasiennya beli paket, dia juga dapat gitu loh. Dok. Jadi kan mungkin dokternya jadi pada, aduh gimana Bisnis sih? ya. Aku salah ya ngomong ini. Enggak, benar kok, benar. Itu bisnis sih sebenarnya, benar. Tapi bisnis sih boleh-boleh aja. Aku selalu ngajarin bisnis juga, tapi kan sesuai dengan kebutuhan. Tapi aku senang sih Michelle sudah jadi icon ambassador. Mudah-mudahan nanti banyak yang terinspirasi. Amin. Karena kayak semuanya sama loh. Ismi Hidayah, ya teman-teman artisku itu nggak ada yang ku jadiin BA malah. Iya, Tapi kan mereka real yang benar-benar real testimoni datang ya. sembuh benar ya gitu ya. Dan aku nggak pernah ngatur sih sebenarnya mereka mau pakai enggak juga nggak apa-apa kayak gitu, Iya, enggak kontrak. Tapi aku senang Michelle jadi bagian dari tim Athena sekarang. Iya dok, aku juga. Aku pengen tanya-tanya nih, boleh nggak gini ya? Aku kan ngikutin kamu ini banyak banget film kamu ternyata. Kamu sangat menginspirasi. Masa sih dok? Tapi kayaknya film yang aku benar-benar viral nonton itu yang kayak kupu-kupu ya, kupu-kupu malam ya. Aduh, Tahun lalu ya, kupu-kupu malam. Sama Ipar Adalah Maut yang kemarin. Kayaknya film kamu yang lain tuh aku nonton, cuma kayak sekilas lalu gitu. Iya. Aku memang kerja ada di sini di dunia entertain, kerja pulang ke rumah. Aku tuh nggak eksis dok. Jadi aku pikir kayak aku nggak seterkenal itu Nah, juga. aku pengen tanya banyak nih. Mungkin pertanyaan pertamanya kayak gini ya. Apa yang buat kamu tuh ke dunia artis? Padahal papa mama kamu bukan artis ya? Iya. Adik kamu juga bukan artis ya? Bukan dok. Berarti kamu sendirian? Sendirian. Dan kamu sudah punya ratusan film. Apa yang buat kamu jatuh ke dunia acting? Apa ya dok? Aku seneng sama berprosesnya, bisa menjadi versi aku yang berbeda-beda. Aku seneng sama rasa itu. Aku seneng sama lingkungannya. Aku happy. Aku ngerasa kayak ini yang disebut passion tapi bisa menghasilkan uang. Oh, Gitu loh dok. dari kapan berarti pertama kali acting? Dari umur 16 tahun. Di sekolah? Enggak di sekolah dok. Langsung Justru di sekolah tuh aku dianggap
oh kalau nari kaku, kalau main alat musik jelek, nggak Oh, cocok. serius? Iya, seni-seniku yang kayak abstrak ya dok. Kayak kalau aku ngegambar ngelukis abstrak kayak orang-orang tuh kayak justru malah merasa kayak seniman tuh tidak seperti itu. Nah sementara pas aku di dunia entertain, aku bisa luas, bisa jadi apa aja yang aku mau. Aku jadi bisa punya uang, mau beli kanvas seberapa banyak pun aku bisa bayarin. Aku bisa gambar semena-mena yang abstrak itu justru dihargai orang lain. Itu aku rasa, oh ini tempat aku bilang di sini. Tapi pertama kalinya kamu jatuh ke dunia acting tuh gara-gara apa? Sebenarnya ya gara-gara ditemuin sama manajemenku, terus diarahin ke situ, terus aku pikir kayak ya kenapa nggak aku coba gitu loh dok. Dari situ tuh awalnya dari Ketagihan. iya akhirnya ketagihan, nyaman ya sama keadaannya, terus kayak aku melakukan apa yang aku sukai dan aku dibayar gitu. Oh. Nah makanya aku pikir yang aku sukain tuh kan actingnya, seninya, terus bukan eksistensinya kan dok. Jadi aku rasa aku kurang eksis ya. Gimana? Bukan eksistensinya. Iya, justru aku senang seninya loh dok, seni kayak Tantangannya berarti. bener tantangannya. Terus kayak aku harus apa ya dok, bisa mengerti karakter orang, karena kan kita tuh acting itu aksi dan reaksi ya. Aku percaya banget kalau lawan mainku tidak bereaksi dengan baik, aku nggak bisa beraksi gitu kan dok. Jadi menurutku kayak bisa mengerti karakter orang lain, bisa kayak ini orang karakternya gini tapi aku harus baik-baikin. Aku rasa itu kayak self control yang kayak jadi bikin aku kayak aku sekarang gitu. Oke. Aku jadi bisa bereaksi, aku bisa membaca, melihat keadaan dulu baru aku bereaksi. Aku rasa itu development yang aku dapat dari aku syuting gini gitu. Oke. Dari sekian banyak film kamu merasa acting kamu the best? Yang the best aku rasa waktu syuting Kupu-Kupu Malam ya. Itu terbaik. Bukan terbaik dok, itu terbikin stres ya. Ter-effort, terbikin stres, terbikin takut pas sudah syuting day 10, aku harus ngundurin diri. Aku nggak bisa lakuin ini. Kenapa? Aku malu dok, aku takut, terus kayak aku kenapa ambil ini gitu loh. Maksud aku tuh aku ngerasa ini challenge, tantangan. Tapi aku ngerasa pas kesini aku bikin film apa nih? Aku langsung mikir gitu loh dok kayak. Tapi kamu keren loh di situ loh. Aku sambil puasa loh dok syuting itu. Sambil ngaji loh di lokasi dok. Bayangin sementara asisten aku bilang, kakak nanti mau adegan ini kakak puasa. Hah? Adegan apa? Kan gak ngapa-ngapain. Ya tapi nanti akan ada ciuman kak. Hah? Buka dok setengah hari. Tapi aku marah, ngerti gak sih dok? Kayak, ibadahku tuh jadi terganggu. Tapi beneran jadi gak puasa atau apa. Jadi di satu lokasi itu aku udah sampai sayembara. Siapa yang puasa di satu lokasi ini, bukaannya mau makan apa aja, aku beliin. Apapun, name it gitu. Kasih jajan kalau ada yang berpuasa atau apa. Gak ada dok. Berdua doang, satu Astrada sama satu Astrada 2. Udah. Bener-bener gak ada yang berpuasa, semuanya mungkin karena senang sama keadaannya ya dok. Seru kan dok, banyak cewek-cewek yang cantik-cantik juga yang setiap syuting. Karena Kupu-Kupu Malam ya. Kalau acting kamu yang kamu ngerasa paling, kayaknya kalau bisa diulang waktu aku mau ulang lagi deh. Di film apa? Di film cinta-cintaan sih dok, karena film cinta? Film cinta-cintaan. Aku punya film judulnya Magic Hour, itu udah ke New York. Dan ada film London Love Story, udah berkali-kali bikin aku ke London. Aku pengen ada di situ. Kenapa dok? Pas umur-umur segitu, menurut aku cinta itu nomor kesian. Alah, nggak ada. Yang penting kaya raya. Yang penting aku kaya raya. Cinta nomor kedua. Uang tidak akan pernah meninggalkan kita. Tapi kalau namanya laki-laki, pacar, suami adalah titipan. Aku pikir gitu. Kalau uang tidak pernah menjadi titipan, kalau kita terus bekerja dan tekun, santai. Pas aku umur segini, aku ngerasa kayak, wah aku hopeless romantic. Aku butuh kisah cinta itu lagi ya, menjadi aku. Aku butuh London Love Story yang lain. Aku butuh Jakarta Love Story atau Tangsel Love Story atau Michelle Love Story. Aku butuh momen-momen itu sekarang. Justru pas aku di umur segini aku ngerasa, ini kenapa orang-orang yang dulu nonton film-film aku bilang kayak, kisah cinta lo gak akan seindah kisah cinta Michelle Judith. Kenapa orang-orang ngomong gitu dulu, zaman dulu dok? Aku dulu gak ngerasa kayak apa indahnya sih gitu, kayak ya udah sih biasa aja. Semua orang bisa pergi ke London, semua orang bisa pergi ke New York, kenapa? Ternyata laki-laki nya dok. Sekarang aku ngerasain.
pengennya disayang. Tapi setelah aku kulik lebih lanjut, ternyata semua mantan kamu itu pasangan main ya, teman adu main lah ya. Salah dong. Salah dong. Salah. Nggak pernah. Aku nggak pernah pacaran sama orang lain. Ah serius? Yang ada di Google 5 pasangan Michelle Judith, 5 Enggak, itu 5-5-nya nggak pernah. Enggak dok, nggak pernah. Sayangnya nggak pernah. Oke, kita buka ya. Kita klarifikasi. Coba, Ada ya. 5 dan 5-nya itu aktor semua ya. Oh aktor mungkin ada dulu satu, tapi bukan lawan main pas lawan main. Dulu cuman temen syuting, lawan main di lokasi Oke. syuting FTV. Oke, kalau FTV misalnya Bali. sambil nunggu, kalau misalnya kita acting kayak gitu, mungkin nggak sih kita cinlok? Mungkin banget sih dok, itu Karena kayak acting berdua gitu. iya sebenarnya off camnya sih dok. Pas actingnya aku rasa udah terlalu banyak arahan dan banyak perintah-perintah yang harus kita lakukan, misalnya gerak tangan atau apa. Oh di detik kesini gini gitu. Ada koreonya sendiri, terus ada hafalannya, mungkin itu yang bikin nggak akan fokus jatuh cinta di situ ya. Aku rasa kayak momen-momen sebelum kita take, Ah, kan pasti tarik nafas dulu kayak gitu, lihat-lihatannya dulu, ketemu chemistry habis itu ya. ketemu chemistry dulu. Semua orang kan punya momennya masing-masing ya, gimana caranya bisa nyampein. Bahkan kita lihat dari kayak, Michelle duduk diem aja suka banget nih, cinta banget sama nih orang. Hah, dia nggak tahu apa, aku bisa diem aja ngeliatin kayak suka banget. Padahal enggak gitu loh dok. Cuman kan kayak emang aku kerjanya di sini, aku harus bisa bikin orang percaya kalau aku cinta banget nih sama nih orang gitu. Tapi kamu pernah nggak buat orang baper? Atau kamunya yang baper? Akunya yang baper dulu pernah kayaknya. Akunya dulu kayak, aku pikir kayak, oh ini aku baper, oh ya oke. Tapi aku bisa keluar dari keadaan, kan aku punya tingkat kesadaran yang cukup tinggi, jadi kayak, hah aku baper? Ya oke, karena aku syuting, ini wajar kalau aku baper, ini Kamu valid. bisa balikin lagi. Iya, aku selalu menganggap apapun yang aku rasain itu valid, nggak salah. Michelle sedih, oh iya. Michelle marah, oh iya karena dihina, oh iya marah. Michelle bete, oh iya aku tuh sayangin apa yang aku rasain gitu. Oke, tapi kalau misalnya kayak ciuman, acting kayak gitu, itu kayaknya impian semua orang yang nonton film ya. Kalau gue jadi aktor, kalau gue jadi aktris, gue pengen Enak cium banget semua. ya, gitu. Iya, enak nggak sih adegan ciuman itu sebenarnya? Banyak banget yang bilang kayak, Michelle beruntung banget lawan mainnya ganteng-ganteng. Hah? Aku sampai nggak bisa memproses kalau yang ini disebut ganteng, yang ini enggak, yang ini ganteng. Kamu ini merasa beruntung nggak pernah ciuman dengan aktor ganteng atau merasa rugi sebenarnya? Sebenarnya enggak dok, karena kan aku melakukan itu karena aku kerja ya, aku cari uang. Terus uangnya mau aku apain? Aku lebih mikir ke situ. Habis ini aku kemana ya? Habis ini aku ngapain ya? Beliin anjing aku apa ya? Jadi aku nggak mikirin pada saat prosesnya, cuman berat aja kayak, aduh harus deket lagi atau apa. Itu aku punya rasa nggak nyaman itu, tapi kan lawan main aku nggak perlu tahu. Oh, Mm-mm. lawan main kamu tidak perlu Nggak tahu. perlu dong. Jadi kamu profesional sebagai aktris di situ ya? Profesional sebagai tulang punggung keluarga. Baru menjadi aktris dan aktornya. Oke, kita lihat ini ya. 5 laki-laki yang pernah mengisi hati Michelle Judith. Marcel Darwin, ini iya ya? Benar. Ini Bia ya? Ini bukan Iya. lawan main? Lawan main pas FTV, tapi pacarannya pas udah lama nggak FTV bareng malahan. Oke, Pas tapi jadi pernah teman. main di FTV ya? Iya. Bareng ya? Oke, kita anggap iya dong berarti kan. Pernah satu frame ya? Dimas Anggara. Diulik ini. Dimas Anggara, Nggak pernah itu Kak Dimas, kakak aku banget lah. kakak kamu ya. Rizky Nazar, aktor juga. Ini iya atau enggak dulu? Rizky, enggak. Enggak pernah pacaran? Rizky. Nanti kita bisa panggil ke sini tuh ya. Enggak Enggak dong, pernah ya? kalau Rizky Gosip enggak. doang ya berarti ya? Karena mungkin persahabatan kita menarik gitu. Udah ada di level yang berbeda. Oke. Tapi sampai sekarang masih sahabatan? Mas, kemarin harus jaga jarak dong dok. Oh iya, Karena kan Rizky sudah nikah ya? udah punya pacar masa belum iya nikah ya, sudah punya pacar ya? Oke. Ade Surya Akbar. pacaran. Iya.
Ini pacaran juga ya? Mm-mm. Ini cinta lokasi juga tuh, bener kan? Aku nggak salah dia, aku Enggak cinlok kulik dok. bener-bener. Enggak, kita tuh temenan baik baru pacaran dok. Oh, Malahan. maksud kamu itu aktor itu bukan pas Bukan di cinlok, film iya. itu. Kalau cinlok itu kan kayak kita syuting sama dia, jadi setelah syuting itu masih terbawa-bawa karakter. Itu disebutnya cinlok kan, cinta lokasi. Tapi beberapa saat setelahnya, setelah kenal. Justru aku tuh kadang suka cinta sama orang, suka kecintaan sama orang karena karakternya dia, kayak gimana dia nge-treat orang lain, kayak dia misalnya pesan kayak, maaf mbak saya mau pesan ini, kayak ganteng banget, dia sopan sama semua orang, nggak pilih-pilih, itu loh dok kadang. Oke. Dan kalau ngomong tuh cerdas, pintar, nggak asal nyebut gitu loh dok. Tuh, Yang memproses dulu. itu yang dia mau, cowok-cowok yang dia mau tanpa aku tanya. Cerdas, pintar, lembut dia maunya. Wah, Abang Jeffrey Nicole pernah baca kan dengan Michelle. Enggak, itu temen banget. Kita syuting di Barcelona lama, apalagi dia adik-adik anakku. Mana tulisannya tadi, tulisannya tadi. Itu nggak pernah dengan Bang Jeffrey Nicole, nggak pernah. Ya enggak lah dok. Nggak pernah ya. Enggak, Ini makanya- beritanya hoax. Banget dok, nanti aku kadang suka catat sama manajerku kayak yang nulis berita siapa, terus nanti kalau misalnya apa aku warningin dari misalnya dari media ini aku nggak mau wawancara sama mereka gitu-gitu. Oh. Dulu tuh gitu, makanya kayak ended up kayak medianya yang datang yang pernah iniin kamu gini. Tapi kamu carinya nggak mau yang artis. Jangan dok, Kenapa? aku mungkin bisa tak menahan. Aku bisa menahan kayak, wah ini orang ganteng banget, tipe aku banget, aku suka. Aku mungkin bisa tahan. Aku mudah banget puas sama apa yang aku punya. Aku nggak yakin kalau laki-laki bisa kayak gitu. Karena itu tadi, pacar suami titipan, tapi uang tidak. Amit-amit ya Allah, kasih aku satu yang bener seumur Iya, ya, hidup. ada takut nggak sih kan kalau main ini kan ya drama percintaan, perselingkuhan ya kalau nggak jauh-jauh lah dari situ ya. Iya nggak jauh-jauh dari Takut nggak situ. sih relate di kehidupan nyata gitu, benar-benar kamu diselingkuhi nanti kalau misalnya sudah berpacaran atau sudah menikah? Nah justru karena itu dok, kayak aku jadinya takut ya, jadi sering-sering ketemu psikolog nih untuk kayak, tapi ended up malah hasilnya bukannya aku jadi lebih baik, justru malah kayak, oh aku tuh cuman debu gitu di dunia ini, aku akan menghilang dengan waktu. Toh jadi kayak percintaan atau apa itu hanya hal kecil, harta semuanya hanya hal kecil. Jadi aku punya visi dan misi baru sekarang dok, bukan mencari satu-satunya laki-laki dalam hidup aku ya. Aku pengen punya panti jompo dok. Kenapa? Karena apapun yang terjadi kita akan sendiri kan dok, meninggal sendiri toh gitu kan. Tapi aku mau menghabiskan masa-masa tuaku nanti bukannya stres suami aku kemana karena aku kaya raya atau aku kesepian, anak-anak aku sibuk kerja. Aku mau ketawa-ketawa, aku mau happy, aku mau berkegiatan, aku mau berkumpul sama teman-temanku yang seumur-umuran aku. Aku rasa dengan aku punya panti jompo aku buat mulai dari sekarang, aku bisa menciptakan rumah yang nyaman nantinya. Gitu loh. Itu bisnis yang menarik loh. Itu bisnis yang menarik. Timku baru presentasi kemarin. Dia bilang dibandingin kamu bikin ini katanya sekolah lebih bagus ke depan katanya bikin panti jompo. Dia bilang. Bener dok, karena mempersiapkan lansia-lansia untuk Karena angka waktunya kelahiran tuh sebenarnya makin rendah sebenarnya. Nah iya bener Sama dok. kayak di Jepang, di Korea makin turun, tapi manulanya nanti ke depan akan makin banyak. Nah makanya bikin di Bali dok, karena kan orang lansia dari Jepang, dari Australia pada senang tinggal di Bali. Kalau itu making money. Ternyata Misha Judith bisa bisnis ya. Bisa dok. Visioner, cuman Bang, aku memang mau abstrak. tanya loh, dibandingkan dengan artis-artis yang lain, artis-artis lain kan rata-rata sudah buka bisnis sendiri ya, kayak Felicia Angelista, Iya. teman-teman artis rata-rata itu sudah bikin bisnis kan. Pasti, Tapi bener. kita ngeliat kan Michelle Judith, ada beberapa teman-teman yang lain mungkin kayak, sorry ya kalau aku salah sebut ya, kayak Reza Rahardian, Nicholas Saputra kayak gitu kan, nggak ada bisnis. Se-passion itu kah atau bagaimana sih? Kalau mereka sih banyak sih dok bisnis-bisnisnya, tapi kan gak sebut-sebutin, kalem gitu dok. Kalau Michelle? Aku, beneran gak ada. Beneran aku kayaknya uangku habis buat Anjing dengan kucingnya. salah satunya ya buat anjing-anjing aku di rumah. Buat kayak aku suka kirim bantuan makan sumbangan gitu ke kota-kota kecil gitu loh dok, setiap bulan. Jadi cepet habisnya.
Gak ada kepikiran kamu mau buka bisnis, tapi ternyata tadi kamu punya Itu visi sedikit ya, sedikit visi. ya. Tapi kan ini sangat abstrak ya dok. Orang pasti kalau misalnya aku approaching ke teman-temanku sekarang kayak, apa duitnya, apa ininya, nanti bisa buat lo juga nantinya. Enggak, gue nggak butuh. Fresh money tuh harus dipakai buat memutar yang baik, Michelle. Lo tuh emang business is not for everyone, kata teman aku gitu. Tapi kamu sekarang kamu pengennya atau nanti kamu pengennya? Aku akan mulai dari sekarang akhirnya dok. Oke. Kayaknya aku mulai akan catat dulu nanti kalau aku punya panti jombo akan ada kegiatan ini, nanti akan ada mobil untuk antarin mereka ke rumah cucunya, ke ini. Bisnis dia agak lain ya. Bisnis lain tuh skincare, bisnis dia panti jompo. Aku tahu banget zaman sekarang tuh bisnis kayak mengolah sampah yang baik nanti gimana, kayaknya nanti 10 tahun lagi gitu-gitu kan. Tapi aku rasa 10 tahun lagi aku butuh kaya yang berbeda. Bukan kaya uang, kaya nggak kesepian, aku bisa ketawa, aku punya waktu senggang, aku punya pilihan kayak aku mau sarapan pagi pakai ini gitu ada. Aku rasa itu kayak aku yang 10-20 tahun lagi kemudian aku rasa. Jadi aku harus ciptain tempat itu sekarang. Aku pakai nggak pakai pun mungkin berguna buat orang lain yang udah nggak ada keluarganya. Kan nggak semua orang harus bayar di panti jompo-nya Michelle Judith. Tapi aku boleh jujur nggak dengan kamu? Aku ngerasa ya dari kenal kamu sudah 1 tahun ya. Aku ngerasa kamu tuh salah satu artis yang terhumble menurutku. Dengan segala prestasi kamu, dengan sebanyak followers kamu, dengan sebanyak fame-nya kamu kayak gitu punya, aku ngerasa kamu tuh humble. Humble-nya itu maksudnya kayak gini ya, dari cara berbicara, apa yang kamu kenakan, apa yang kadang-kadang kamu bisa nggak pakai makeup itu tipis banget dan kamu tuh pede banget gitu. Ketemu ya kayak beda dengan artis-artis lain. Artis-artis lain tuh mohon maaf ya, aku nggak sebut namanya, so high kayak gitu, punya tinggi, kelihatan. Tapi kamu tuh bener-bener humble banget. Bahkan kalau kamu baur dengan orang biasa tuh aku kayak nggak ada beda artis dengan orang biasa kayak gitu punya. Iya dok. Kenapa seperti itu ya? Loh, aku nyamannya gitu dok. Maksudnya kayak apa yang mau aku beli ya, aku bisa beli sebenarnya. Kayak aku ada, maksudnya kayak masa aku nggak ada kemauannya gitu loh dok. Kayak aku rasa kayak kenapa? Aku kan kerja di situ, bukan aku menjadi aku kan. Jadi ya aku nggak nyaman make upan dok. Makanya aku mau bayar Athena mahal-mahal. Karena aku mau kayak aku mau nge-golf. Teman-temanku kalau olahraga kan suka tetap cakep ya atau apa. Aku hidup untuk tidak mengimpresi siapapun. Nah itu kamu hebat ya bisa seperti itu ya. Nah itulah dia dok, uang itu tidak akan mengkhianati. Kaya dulu dok baru bisa kayak gitu. Masalahnya kalau misalnya kita harus dandan kan artinya kita harus kerja kan, lagi kerja gitu loh dok. Aku ajarin kamu bisnis Michelle. Kamu tuh ngomong dari tadi tuh uang tidak akan mengkhianati, tapi dia nggak mau bisnis coy. Bener-bener iya. Percayalah Michelle, kalau kamu pengen kaya, berbisnis, ya berbisnis. Betul dok. Doing business. Iya. Sebutin satu artis yang kaya di Indonesia. Kalau menurutku ya, artis itu mungkin kalau kaya miskin itu kan hal yang relatif ya kita ngomongnya. Tapi kalau kita ngomong artis yang kaya, itu pasti ada bisnisnya. Aku setuju sih dok. Bukan hanya dari sekedar syuting doang. Iya, syuting doang. Iya, aku setuju. Makanya aku gak kaya-kaya dok. Aku tuh sekarang lagi manifesting diri aku supaya kayak oke, aku harus cari uang yang banyak gitu loh dok. Karena aku tadinya tuh bener-bener kayak makan itu sebatas kenyang gitu loh dok. Nggak mau, aku besok mau santai, nggak mau ambil job, nggak cocok rasanya kayak, kok yang main dia, kok ini timnya, aku nggak ambil. Bisa gitu dok, kayak nyari kenyamanan juga ya. Nyari kenyamanan banget, kayak nggak boleh Michelle. Uang itu ada segalanya, suami itu titipan, nanti kamu takutnya sendiri. Kalau kamu punya banyak uang, kamu bisa banyak membantu orang. Banyak yang butuh kamu, berarti kamu nggak akan kesepian. Intinya gitu. Kalau banyak yang butuh kamu nggak akan kesepian. Gimana orang butuh kamu ya? Kamu harus banyak uang. baru umur segini aku berasa kayak, aku udah mau 30, aku baru punya mindset yang berbeda. Oke, aku harus punya banyak uang tuh dari situ. Awalnya aku santai banget. Gitu. Penting nggak kamu cari pasangan yang menurut kamu itu wealthy atau ya secara keuangan tuh jauh lebih baik?
Aku rasa dia harus lebih maju dari apapun ya dok, nggak cuma dari secara keuangan, tapi dari cara berpikirnya, visinya atau apa, supaya aku juga bisa berkembang. Tapi kalau dia juga dari nol, kamu bersedia? Udah cukup dok, cukup. Aku bertobat. Nggak ada lagi dari nol. Pas dia udah jadi angka 100, telepon aja udah susah. Nanti dia bilang kayak, sorry baby, aku pulang besok baby, ini aku cuma tanda tangan doang kok di Bali. Nggak pulang. Aku stay-nya di Seminyak. Enggak, stay-nya di Ubud. Dia nggak mau lagi nemenin dari nol. Nggak mau dapetin dari nol ya? Nggak bisa dok. Kalau misalnya aku udah di angka 30, dia harus ada di angka 35, istilah gitu. Minimal itu ya? Iya, jangan aku udah di 30, dia dari nol lagi, nggak mau. Oke. Tapi kamu pernah nggak menyukai orang yang jauh di bawah kamu? Pendapatan di bawah kamu misalnya? Udah nggak mau lagi dok. Kamu lagi? Udahlah nggak mau lagi. Nggak mau lagi. Nanti pas dia udah di posisi aku, seleranya jadi banyak. Realistis ya? Iya, dia cuma menganggap aku kayak bawa, pacar gue bawa hoki. Cuman sekedar itu doang. Gue nggak akan lepasin karena dia bawa hoki. Nggak mau. Ini terlalu banyak yang dibuka ya di sini ya. Michelle terakhir, sekarang sudah punya pacar? Belum lagi dok. Masih jomblo ya? Masih dari yang terakhir masih kok dok. Masih jomblo. Masih kerja aja. Nanti ajakin bisnis ya dok. Jadi Ini beneran aku ajarin. Bener ya dok? Aku ajarin. Kalau perlu aku ajakin, aku invest, kita barengan. Mau dok. Aku ajarin. Soalnya mungkin ada beberapa, kamu kan belum terbiasa bisnis kan. Bener, gitu kan aku akan pandu deh. Oh iya mau dok. Thank you Misal sudah datang. kasih, Dok. Aku mau ini tantang acting. Weh, ada lagi kan? Kapan lagi ya? Sama ini kita ngeliat di TV doang ya. Kita tantang actingnya. Tentang acting gimana? Kamu paling jago acting apa nih? Nangis, marah, jago ya. Kita tentang yang mana dulu ya? Mau nangis dulu atau marah dulu nih? Dok, itu beda budgetnya soalnya. Soalnya aku tuh kalau misalnya, nanti ada adegan ini Michelle. Ya Pak, maaf Pak, nggak bisa ada adegan ini. Soalnya kan tadi kita udah deal di sini Pak. Kalau di sini tenang. Adegannya nggak ciuman kok. Adegannya nggak ciuman kok. Nangis dong, nangis jago nggak kamu? Enggak dok. Kenapa sih ada orang yang jago banget nangis sumpah? Itu mungkin teknik. Oh. Memang udah teknik. Jadi 1, 2, 3 dia bisa nangis. Kalau Kamu bisa? dokter harus kasih skenarionya. Aku harus tahu karakternya dan kenapa dia harus menangis. Oh, harus didalami dulu ya? Iya, kenapa dia menangis? Kalau situasinya nggak sedih, aku harus puter di otak bagaimana menciptakan suasana yang benar-benar sedih. Oke. Mana bisa dok nangis tiba-tiba kayak gitu? Itu teknik berarti dia. Kayak dulu aku juga pernah teknik. Tetes mata. Enggak, aku nggak tetes mata. Aku colok mulut. Sumpah demi Allah. Pas aku masih kecil kan, kenapa dari skenario bisa nangis? Kan masih gitu ya dok, umur 16 tahun. Aku colok. Colok dulu. Colok. Udah kayak gitu, kan mau nangis. Baru kayak, langsung gitu. Aduh udah deh dok, udahan dong. Rahasia dia. Terbuka nih rahasia. Nanti orang yang nonton FTV zaman dulu kayak, dia colok ini. Kayak. Thank you Michelle. Terakhir ini film apa lagi selanjutnya? Selanjutnya ada film Angel Pol. Kamu Tahu kan artinya Angel Pol? aktris dangdut di situ, penyanyi dangdut. Iya biduan dok. Biduan dangdut. Iya, mendadak banget. Yang dipungut, aku kerja pabrik sebenarnya dok. Kerja neng pabrik. Tapi nggak diselingkuhin, nggak dijadikan istri kedua, ketiga. Nggak mau aku. Aku mau kaya raya aja. Kalau misalnya kaya raya tapi suami orang? Berarti ada yang menderita di atas itu. Nggak mau uang panas. Nggak usah. Makan sebatas kenyang. Iya. Ya kan dok? Kalau udah kenyang dikasih apa aja juga. Nggak gitu kan. Oke, Michelle tetap humble ya. Aku seneng banget tetap humble, tetap. Dia rajin ini loh, rajin ngaji. Ngaji, iya. Itu kan bekal-bekal aku dok. Panti jompo, mengaji, uang. Itu kan bekal-bekal aku. Balance dia hidup. Antara hidup sosial dan hidup ini. Alhamdulillah. Thank you, Michelle. Makasih dok. Cukup dengan tanya dokter
jadi cantik.